Kericuhan ini bermula di depan pintu masuk kantor DPRD Sumbawa. Sontak massa mengamuk dan menerobos masuk ke dalam kantor untuk mencari ketua DPRD setempat. Aksi saling dorong di depan ruangan ketua DPRD antara polisi dan pendemo tak terelakkan. Tak kuasa emosi, massa yang merupakan mayoritas petani dari Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa ini menggedor pintu ruangan Ketua DPRD Nanang Nasirudin yang saat itu sedang menggelar rapat. Dalam aksinya, pendemo meminta PT SBS agar mengembalikan hak masyarakat sebagai pengelola lahan HGU sesuai kesepakatan sebelumnya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa. Selain itu, massa juga meminta tegas pemerintah daerah agar izin operasional PT SBS dicabut karena dinilai cacat. Pasalnya, lahan seluas lebih kurang 1.240 hektar yang diberikan izin operasional oleh pemerintah daerah Sumbawa untuk mengelola perkebunan sisal justru ditanami jagung di atas lahan yang sudah di HGU. Nah, setelah diberikan hak kepada masyarakat, namun teman-teman dari PT SBS ini mau menguasai lahan tersebut sehingga dibuat yang namanya izin. Sebenarnya izin ini dari pemerintah dari Kabupaten Sumbawa sudah ada izinnya. Izin apa itu? Operasional apa? Izin operasional untuk menanam sisal. Sisal ya? Sisal, ya. Terus pada faktanya di lapangan gimana? Nah, ternyata faktanya bukan sisal, namun itu jagung. Usai beraudensi dengan DPRD, pendemo kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa. Aksi di kantor BPN Sumbawa, massa meminta BPN segera meninjau ulang atas izin lahan HGU milik PT SBS yang kini diketahui dikelola oleh masyarakat yang bukan pemilik lahan. Aksi ini juga sempat membuat kemacetan di Jalan Negara Lintas Bima Sumbawa sebelum akhirnya Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasirudin, menyanggupi akan memanggil semua pihak terkait untuk bertemu. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Akibat meluapnya Sungai Brangrea dan Brangene dan intensitas hujan yang terus meningkat, bencana banjir terus meluas hingga merendam hampir semua wilayah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut data sementara dari BPBD, air dengan kedalaman 50 cm hingga 1 meter lebih meluas dan masih merendam ratusan rumah dan sekolah yang berada di kota Taliwang. Sementara rumah yang terendam cukup parah yakni yang berada di sekitaran bantaran sungai di Kelurahan Sampir, Kelurahan Menala, Kelurahan Kuang, Kelurahan Dalam, dan Kelurahan Bugis. Sejumlah warga saat ini masih berupaya mengevakuasi barang-barang mereka karena hujan hingga kini masih terus terjadi. BPBD Kabupaten Sumbawa Barat masih melakukan pendataan dan terjun ke lokasi bersama tim gabungan dari TNI dan Polri. Himbauan kita masyarakat agar tetap waspada dan usahakan mencari tempat yang aman di dataran yang agak tinggi supaya terhindar dari banjir. Ya, karena ini banjir juga terjadi, usahakan cari tempat yang paling tinggi karena korban jiwa yang paling penting. Tidak hanya itu, saat ini banjir juga merendam puluhan hektar lahan pertanian yang ada di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Beginilah kondisi perumahan Mapak Asri Sekarbele Kota Mataram. Perumahan ini sudah terendam banjir selama 3 hari akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Mataram dan sekitarnya. Akibatnya warga perumahan terisolir dan sebagian mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman. Ya, terisolir selama beberapa hari karena banjir yang tidak kunjung surut. Ada pemerintah turun tuh BPBD? Belum ada sih sejauh ini. Sudah ada menelpon pihak-pihak terkait? Belum ada, warga secara mandiri membuat tanggul dari pasir. Sementara itu, meski banjir sudah lebih dari sehari, namun belum ada bantuan dari pemerintah atau instansi terkait. Warga secara swadaya membuat tanggul dari karung berisi pasir untuk menahan laju air masuk ke dalam rumah mereka. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, beberapa amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan,
Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer so he has. Oh, super goal towards the goal. Kane, 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang dalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan. One Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya. Saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamba. Saya tidak percaya. Dari Presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Labu Api, Lombok Barat dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir yang merendam pemukiman warga di Desa Karang Bongkok, Desa Perempuan, Desa Bajur, hingga menggenangi sejumlah desa lain di Kecamatan Labu Api. Sejumlah perumahan elit dan perumahan warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Warga perumahan pun dibantu TNI, Polri, dan tim SARS melakukan evakuasi terhadap warga dan barang-barang berharga yang masih terjebak banjir di dalam rumah. Sejumlah sepeda motor pun harus ditandu oleh petugas karena keterbatasan perahu dan alat evakuasi lainnya. Tadi ini deras, Pak. Kami anak-anak trauma sekali sama ibu-ibu di dalam sampai udah banyak yang ngurusi, Pak. Tapi sekarang masih ada evakuasi, Pak? Sudah selesai. Cuman masih ada beberapa kendaraan elektronik di dalam di sana di perumahan. Berarti alat elektronik sudah terendam semua? Iya. Derasnya terjangan air banjir menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi kepada ratusan warga yang masih terjebak di dalam rumah mereka. Pihak SARS dan Tagana bersama desa telah menyiapkan balai desa menjadi tempat evakuasi sementara bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak dan bayi yang dikhawatirkan terserang penyakit. Proses evakuasinya cukup lama karena kita harus berhadapan dengan arus sungai yang sangat deras. Untuk evakuasi sendiri dilakukan berapa jam, Pak? Ya, jadi kami sudah melakukan evakuasi kurang lebih sekitar 2 jam. Dari jam 2 siang hingga jam 4 sore tadi. Syukur semuanya sudah bisa kami evakuasi dengan aman dan selamat. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan berupa selimut, makanan, terutama kebutuhan untuk anak-anak seperti makanan bayi dan popok. Intensitas hujan pun belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sehingga diprediksi banjir masih terus menggenangi rumah-rumah warga hingga beberapa hari ke depan, sehingga semua warga diminta jangan bertahan dan mencari tempat yang lebih aman. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Fraksi Perindo DPRD Lombok Barat terjun membantu warga terdampak bencana di wilayah Labu Api dan Kediri. Ketua fraksi Dr. Haji Samsyuriansah bersama tim reaksi cepatnya langsung turun menemui korban terdampak ke lokasi banjir dan membagikan bantuan logistik dan makanan kepada warga yang mengungsi. Dr. Sam mengatakan bahwa terkait bencana banjir tidak saja rumah warga yang terendam, namun yang harus ditangani serius dampak terhadap kesehatan. Karena itu tugasnya sebagai wakil rakyat hadir menyapa warga, memberikan himbauan agar tetap menjaga kesehatan. Fraksi Perindo turun ke lapangan untuk memberikan bantuan makanan, minuman, sembako, dan makanan anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perindo terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana. Salah satu partai yang langsung turun ke warga, bersentuhan langsung sampai jam 4 pagi. Nah, apa yang kami lakukan adalah tentu meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan makanan
segar, lalu kemudian makanan-makanan ringan untuk anak-anak, lalu kemudian kita membagi sembako lah yang dalam rangka mereka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar pada saat kondisi tersebut. Selain itu, langkah politis yang dilakukan dengan mendorong OPD terkait untuk turun melakukan penanganan warga yang terdampak, khususnya layanan kesehatan pada warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda NTB mengungkap jasa pembuatan STNK palsu di Kota Mataram. Pelaku seorang pria berinisial GS memalsukan STNK dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Putu Bagiartana mengatakan GS menawarkan jasa pemalsuan STNK itu sejak 2024. Sebelum ditangkap, GS sudah memalsukan sebanyak 6 STNK. Pelaku mengaku menerima bayaran 1 juta sampai 2,5 juta untuk 1 STNK palsu. GS hanya menggunakan alat sederhana untuk memalsukan STNK. Dia memanfaatkan mesin cetak digital dan sebuah laptop untuk memalsukan dokumen kendaraan tersebut. Hah? Alasannya? Jualan apa? Oh, pecah belah. Tapi kok melakukan itu ya, pemalsuan STNK? Ya, karena ada juga. Tapi memang sudah sering ya? Ini baru pertama kali. Kalau ada yang merasa jadi kapan? Bila ada pemesanan dari pemesan. Selanjutnya ada gunting, cutter, dan beberapa stempel. Stempel ini yang terungkap adalah stempel dari Polda Bali. Beberapa SNK, amplas. Pemalsuan dilakukan dengan cara mengubah beberapa data di STNK seperti periode berlaku, tanda tangan dan stempel resmi dari kepolisian. Setelah desain tersebut selesai, pelaku kemudian mencetaknya menggunakan kertas khusus dan dokumen palsu itu dilaminating agar tersamarkan. Saat ini pelaku ditahan di Mapolda NTB. GS terancam pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya. Harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Tidak bisa. Sudah dikapling-kapling. Penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Pergantian lama. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Di rumah perajin Imade Agus Semadi di Desa Dauh, Peken, Tabanan, Bali, terdapat hiasan dinding seperti motor besar dan Vespa yang terbuat dari lembaran plat besi. Selain itu juga terdapat berbagai macam kerajinan beragam bentuk dan warna yang unik dan cantik. Imade Agus Semadi memberdayakan 30 perajin untuk membuat pesanan kerajinan plat besi. Proses pengerjaan kerajinan ini butuh waktu 3 hingga 7 hari, tergantung tingkat kerumitan dan jumlah pesanan. Meski sempat terdampak pandemi COVID-19, melalui beragam pameran yang diikuti, Made Agus terus mempromosikan kerajinannya hingga tetap eksis hingga kini. Usaha yang dirintis sejak 1998 ini banyak dikirim ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta banyak pesanan dari luar negeri. Sebelum-belumnya kita ekspor keluar banyak ya. Ke Amerika, Inggris, Australia, Prancis, Spanyol, Eropa gitu. Kalau proses buatnya ada kesulitannya menurut desain ya. Kalau desain yang paling sulit itu seperti Harley, mobil itu sulit pembuatannya. Kalau seperti binatang-binatang itu bisa kita gini. Kerajinan plat besi ini dijual mulai dari Rp25 hingga Rp750.000. Sekali pengiriman ke luar negeri, Made Agus mampu mengirim hingga 1.000 pieces kerajinan.
Tak heran kerajinan ini pun beromset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Nyelamatan telokan atau selamatan pantai merupakan ritual adat yang dilakukan di Dusun Telok Kombal, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan suatu tradisi ritual menyelamatkan pantai guna menolak bala atau unsur kejahatan dan pengungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini sudah dilakukan sedari dulu namun sempat terhenti selama 2 tahun pada masa pandemi COVID-19. Setelah acara pembukaan, para tamu undangan disajikan makanan tradisional yang diletakkan di dalam dulang. Selamatan telokan, jadi daripada rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, acara ini merupakan kegiatan setiap tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka bagaimana membentuk komponen memediasi sebagai momentum untuk kita bersama-sama mengikat dan menguatkan rasa persatuan kesatuan kita. Masyarakat di Dusun Teluk Kombal juga melakukan ritual tetulak tamparan. Dulang berisi sejumlah makanan seperti ketupat bantal, berbagai olahan makanan khas Sasak dari ketan diusapkan oleh ibu-ibu hamil ke batang bambu yang sudah disediakan dengan niat mendapatkan keselamatan saat melahirkan nantinya. Dari Lombok Utara, tim liputan iNews melaporkan. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan.